lalu ada mustasna, dan yang ketiga itu adalah merupakan mudhof ilaih. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung kita lihat saja di contohnya itu ada kalimat hadaratul labu ghaira talibin. Nah, kata at-tullab ini merupakan mustasna minhu. Sama seperti pada mustasna bi'ilah, yaitu sama-sama mustasna minhu. Nah, sedangkan ghaira atau siwa ini, itu kan tadi kan di pembahasan awal itu dia merupakan adatul istitsna yang berupa isim gitu. Akan tetapi pada pembahasannya ini, dia itu berkedudukan sebagai mustasna seperti itu. Nah, sekaligus dia menjadi mudhof. Tapi secara umum ghaira dan siwa itu eh, sama seperti ila, akan tetapi bedanya itu terletak pada i'rabnya gitu. Yang pertama itu ghaira dan siwa ini mengikuti kedudukan mustasna minhu. Artinya adalah ghaira dan siwa ini kan merupakan isim ya tadi. Sedangkan ila itu merupakan huruf. Nah, ila itu merupakan huruf yang mabni yang mana yang mana harokat akhirnya itu tidak bisa berubah. Nah, sedangkan ghaira dan siwa ini merupakan isim mu'rab yang mana dia itu harokat akhirnya itu bisa berubah tergantung kedudukan mustasna minhunya gitu. Lalu yang kedua, kata setelah mustasna atau kata setelah ghaira dan siwa itu selalu majrur karena dia merupakan mudhaf ilaih. Boleh di next? Oke. Sama juga seperti ialah mustasna bi ghairi wa siwa ini memiliki tiga uslub atau tiga bentuk dan juga tiga hukum yang berbeda. Untuk uslub yang pertama dan juga hukum yang pertama. Uslub yang pertama yaitu merupakan bentuk kalimat tam musbat atau kalimat positif. Nah, jika mustasna minhunya disebutkan dan kalimatnya ini berbentuk kalimat positif, yaitu kalimat positif adalah kalimat yang tidak mengandung kata-kata penafian. Kata-kata penafian itu seperti ma, la, lam gitu. Nah, maka mustasnanya ini wajib berharokat nasab. Contohnya adalah zahaba al-ummalu ghairu amilin. Nah, ini kan merupakan kalimat positif ya. Kalimat positif yang tidak didahului oleh huruf nafi seperti itu. Maka i'rab mustasnanya yaitu ghaira itu wajib mansub. Jadi i'rabnya di sini al-ummalu itu sebagai mustasna minhu, yaitu dia fa'il marfu'un bid-dhammah, lalu ghaira sebagai mustasna mansubun bil fathati dzahirah summa amilin ghaira mustasna mansubun bil fathati dzahirah wa huwa mudhaf summa amilin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Sama halnya seperti siwa. Oke, jadi uslub dan hukum yang pertama yaitu jika dia berbentuk kalimat positif, maka mustasnanya wajib nasab. Di next. Lalu di sini ada uslub yang kedua. Uslub yang kedua itu memiliki dua hukum. Uslub yang kedua itu merupakan uslub manfi, yaitu kalimat negatif. Kalimat negatif itu yang mengandung kata-kata nafi seperti malam, la, ataupun laisa. Nah, maka dia memiliki dua hukum. Yang pertama, jika mustasna minhunya disebutkan, maka mustasnanya boleh boleh di-i'rab dalam dua keadaan, yaitu boleh nasab maupun rafa. Contohnya, ma dhahabal ummalu ghaira au ghairu al-amil. Nah, di sini kan mustasna minhunya disebutkan ya, yaitu mustasna minhunya adalah al-ummal. Maka mustasnanya yaitu ghaironya itu boleh di antara dua keadaan, boleh rofa ataupun nasab. Nah, jika dia berbentuk nasab, maka i'rabnya sebagai mustasna, mansubun bil fathah. Akan tetapi jika dia baca rofa, ghairu, yaitu dia berkedudukan sebagai badal. Badal marfu'un bid dhammah. Oke, lalu lanjut hukum yang kedua. Afan, boleh ini di sebelumnya, slide sebelumnya. Lanjut di hukum yang kedua pada kalimat manfi, yaitu
Jika mustasna minhunya tidak disebutkan, maka mustasnanya wajib nasab. Contohnya di sini ada ma dhahaba ghairu al-amili. Sini kan nggak disebutkan ya, mustasna minhunya. Kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya, mustasna minhunya itu yaitu al-umal. Di sini kan nggak disebutkan. Maka jika mustasna minhunya tidak disebutkan, mustasnanya itu wajib dinasab. Ma dhahaba ghairu al-amili. Mustasna mansubun bil fathah. Next. Nah, untuk uslub yang ketiga, uslub mustasna bi ghair dan siwa yang ketiga yaitu dalam bentuk kalimat pertanyaan atau al-istifham. Jika merupakan kalimat pertanyaan, maka hukumnya itu dia mengikuti konteks pertanyaannya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kan kalimatnya itu ada kalimat musbat atau kalimat ya ikut amil. Kan Prof, maka dia mengikuti amilnya. Jika dia berbentuk musbat atau positif, maka hukumnya mengikuti hukum kalimat yang musbat. Contohnya di sini ada hal dhahabal ummalu siwa au ghaira al-amili. Nah, di sini kan kalimat pertanyaannya itu merupakan kalimat yang positif ya. Dia tidak didahului oleh huruf nafi seperti itu. Maka hukumnya mengikuti konteks kalimat yang musbat yaitu dia mustasnanya nasab seperti itu. Lalu jika kalimat pertanyaannya merupakan kalimat negatif, itu tadi ada dua keadaan, yaitu jika keadaan mustasna minhunya disebut dan jika mustasna minhunya tidak disebut. Nah, untuk yang keadaan pertama, jika mustasna minhunya disebut, contohnya adalah alaisa dhahabal ummalu ghairu ghairu al-amil. Tadi kan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya itu jika mustasna minhunya disebut, itu dia dua memiliki dua i'rab gitu. Dia boleh rofa, boleh nasab. Nah, begitupun dalam bentuk kalimat istifhamnya. Maka dia mengikuti kalimat awalnya seperti itu. Lalu jika mustasna minhunya tidak disebut, maka dia wajib nasab. Contohnya alaisa ghairu al-amili fil masna. Oke, baik. Next. Sekian pembahasan al-mustasna bi ghair wasiwa dari saya. Kembalikan kepada Hasan. Oke, baik. Pembahasan selanjutnya ini masuk ke mustasna. Baik, saya lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah mustasna bi'ada wa qala wa hashi. Di slide. Hukum daripada mustasna yang mengikuti qala, ada, wa hasya ini dapat dibaca dengan dua cara, gitu, dengan nasab ataupun dengan jar, tergantung pada apakah qala, ada, wa hasyanya ini dianggap sebagai fi'il madhi atau sebagai harfu jar. Yang pertama, apabila qala, ada, wa hasyanya ini dianggap sebagai fi'il madhi, maka mustasna setelahnya itu berfungsi sebagai maf'ul bih dan dibaca nasab. Di sini ada contoh ja'atul labu khala khalidan. Nah, di sini artinya para siswa datang kecuali Khalid.
Nah, dalam contoh ini tuh kata kholanya ini berfungsi sebagai fi'il madhi, sedangkan kholidannya ini menjadi maf'ul bih yang dibaca nasab. Nah, apabila khala'a dan hasyanya ini dianggap sebagai fi'il madhi, maka secara kaidah ini harus memiliki fa'il gitu berupa domir mustatir yang kembali kepada mustasna min. Sedangkan apabila khala'a dan hasyanya ini dianggap sebagai huruf jar atau harfu jar, maka mustasna setelahnya ini dibaca majrur. Contoh di sini ada contoh ja'atul labu khalidin. Nah, di sini contohnya ini kata khalidinnya ini tuh dibaca majrur secara lafaz gitu, tapi secara kedudukannya ini tetap mansub karena berfungsi sebagai mustasna. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ketika khala ada wahasyanya ini didahului oleh ma, maka ma-nya ini bisa berfungsi sebagai ma masdariyah atau ma zaidah. Nah, jika dianggap sebagai ma masdariyah, maka kedudukannya ini menjadi fi'il dan hukum mustasnanya ini menjadi maf'ul bih dengan i'rab mansub. Sini ada contoh hadaratul labu ma'ada taliban. Di sini maknya ini sebagai huruf masdariyah, kemudian adanya ini menjadi fi'il madhi jamid mabni ala fathi muqaddar wa fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian talibannya ini menjadi maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi fathah. Boleh di next slide. Kemudian apabila ma-nya ini dianggap sebagai ma zaidah, maka fungsinya ini hanya untuk memberikan takkid atau penegasan lahu min i'rab, terus adanya sebagai fi'il madhi mabni ala fathah wa fa'il dhamir mustatir takdiru wa. Kemudian zaidannya ini maf'ul bih mansubun bil fathah zahirah. Boleh di next slide. Nah, di sini ada catatan kecil. Yang pertama itu secara umum lafaz qala wa anda ini lebih dianggap sebagai fi'il madhi gitu, sehingga mustasnanya ini dibaca nasab. Adapun hasyanya ini lebih banyak dianggap sebagai harfu jar, sehingga mustasnanya ini cenderung dibaca majrur. Nah, dalam konteks pemberian sifat atau naat, apabila mustasnanya ini dibaca majrur, maka sifat yang mengikutinya itu boleh menyesuaikan secara lafaz atau mengikuti kedudukannya itu secara mahal. Kemudian, apabila lafaz qala ada wa hasya ini dianggap sebagai fi'il, maka bentuknya itu harus berupa mufrad mudzakkar tanpa disertai tanda tasniyah atau tanda jama atau tak tanis gitu. Jadi bentuknya itu nggak boleh kayak khalawa, kholu atau kholat gitu. Kemudian kalau dari segi susunan struktur kalimat, apabila khala'a dan wahasyanya ini dianggap sebagai fi'il, maka strukturnya itu membentuk jumlah fi'liyah gitu yang dapat berfungsi sebagai hal atau keterangan keadaan atau jumlah istinafiyah gitu atau kalimat baru yang berdiri sendiri. Contohnya itu ada kalimat kayak ja'atul labu khala khalidan yang pertama. Nah, di sini tuh kata khala khalidan itu di sini kalimatnya itu membentuk jumlah fi'liyah dan berfungsi sebagai hal. Kemudian gitu, tapi sebagian ulama itu ada yang berpendapat kalau hasya ini
kalau hasya ini dianggap sebagai fi'il, maka dia itu tidak memerlukan fa'il atau maf'ul bih gitu, karena hasyanya ini sudah mengandung makna istisna sebagaimana illa gitu, yang berstatus sebagai huruf. Sekian dari saya, kembalikan kepada Hasna. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu al-khulasah. Ini membacakan kesimpulan dari materi al-istisna ini. Al-istisna adalah kajian ilmu nahu yang membahas pengecualian. Artinya adalah mengecualikan isim yang terletak setelah adat istisna dari hukum mustasna minhu. Rukun-rukun istisna ada 3, mustasna minhu, adat istisna, dan mustasna. Macam-macam adat istisna dikelompokkan menjadi 4. Huruf yaitu ilah, isim, ghair, wasiwa, fiil yaitu ma'ada dan mahola, harfu jar atau fiil madi yaitu ada, khola, dan hasya. Nah, dan masing-masing eh, memiliki hukum dan i'rab yang berbeda sesuai konteks dan kedudukan dalam kalimat. Boleh di next slide. Selanjutnya yaitu tadribat yang akan dipimpin oleh Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tadribat untuk mengetes nih teman-temannya di sini apakah paham dan menyimak apa materi yang telah kita sampaikan tadi. Di next. Oke, di sini ada kalimat pertama. Perintahnya adalah a'rib al-jumal at-taliyah allati tahtaha khot. Ini di sini adalah i'rablah kalimat apa Ustaz, mungkin boleh kita selesaikan dulu tadribatnya seperti itu. Oke, jadi untuk soal yang pertama, qara'tul kitaba illa safhatan. Di sini yang di-i'rab adalah al-kitaba illa safhatan. Nah, kepada teman-teman yang ingin jawab, silakan. Oke, di sini ada Ukti Siska. Silakan Ukti Siska. Syukran Ukti Nabila atas kesempatannya. Jadi kita qara'tu al-madi bita domir mutasil mabni fi mahali raf'ihi fa'il. Terus kemudian al-kitabahu maf'ulun bih wa alamatu nasbihi fathah. Ila adatu istisna mabni ala sukun la mahali min i'rab. Terus safhatan itu mustafna mansub wa alamatu nasbihi fathah. Ustazah. Nabila. Oke, baik. Terima kasih, Ukti Siska. Mari kita cek jawabannya. Apakah benar? Oke, tadi jawabannya benar ya. Yang pertama itu ada al-kitaba. Al-kitaba itu di sini sebagai mustasna minhu.
Itu dia sekali kedudukannya adalah maf'ulun bih mansubun bil fathah. Lalu di sini ada illa yaitu merupakan adatul istisna mabniun ala sukun la mahallalaha minal i'rab. Summa sofhatan di sini merupakan mustasna. Mustasna mansubun bil fathah. Oke, soal selanjutnya. Maja al-mudarrisuna illa Muhammadun. Silakan Ufti Azizah. Baik, Ukti izin menjawab. Maja al-mudarrisuna illa Muhammadun. Al-mudarrisuna mustasna minhu fa'ilun marfu'un biwawil jamaah. Lalu illa adatul istisna mabniyun ala sukun la mahallalaha minal i'rab. Summa Muhammadun badalun marfu'un bidhammah. Oke, baik, terima kasih. Balik kita next, biar kita lihat jawabannya. Nah, di sini itu merupakan kalimat nafi, yaitu maja al-mudarrisuna illa Muhammadun. Nah, ini kan ma ini merupakan harfu nafi ya. Maka mustasna minhunya, maka Muhammadunnya itu bisa dibaca rofa maupun nasab seperti itu. Di sini al-mudarrisunanya itu merupakan mustasna minhu, yaitu dia merupakan fa'il marfu'un biwawil jamaah. Lalu illa merupakan adatul istisna mabniun ala sukun. Nah, Muhammadunnya ini karena kita pilihnya dia dibaca sebagai rofa, maka dia kedudukannya sebagai badal. Badal marfu'un bidhammah. Next. Soal selanjutnya yaitu asmarat al-ashjaru ghayra syajaratin. Mustasna minhu wa mansubun wa alamatun nasbihi fathah. Thumma syajaratin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasrah. Oke, syukran Askia. Balik kita lihat jawabannya. Oke, di sini merupakan kalimat mustasna bi ghayra ya. Nah, jadi di sini al-ashjar itu dia merupakan mustasna. Itu sekaligus fa'il marfu'un bidhammah. Nah, ghayranya di sini itu dia berkedudukan sebagai mustasna minhu mansubun bil fathah wa huwa mudhaf, dan syajaratin merupakan mudhaf ilaih majrurun bil kasrah. Ghayranya ini dibaca mansub karena dia merupakan kalimat tam musbat. Next. Soal selanjutnya, ma farrul junudu ghayrul jundiyyi. Sabita, silakan. Al-junudu wa mustasna fa'ilun marfu'un bidhammah. Summa ghairu badal marfu'un bidhammah. Al-jundi mudhaf ilaih majrurun bil kasrah. Oke, syukran Sabita. Ready, next, kita lihat jawabannya. Ya, di sini itu merupakan mustasna bi ghairi dan dia itu merupakan kalimat manfi, yaitu diawali dengan huruf ma. Maka i'rabnya al-junud di sini mustasna fa'il marfu'un bidhammah, dan ghairunya itu karena dia merupakan kalimat manfi dan mustasna minhunya itu disebut, maka dia
i'rabnya bisa dua keadaan. Bisa kita pilih rofa maupun nasab. Nah, jika kita di sini adalah pilihan apa yang kita tulis itu adalah rofa, maka dia sebagai badal. Al-jundinya sebagai mudhaf ilaih. Afwan ukhti. Boleh di next? Afwan. Al-junudu, kenapa itu mustasna? Oh ya, afwan Ustaz, mustasna minhu Ustaz, afwan. Ini Iya. Iya, mustasna minhu. harusnya mustasna minhu, ya. Ya, ini tambahkan satu kurang itu. Oke, boleh dilanjut Ustaz. Iya, iya. Soal selanjutnya, qataftul azharo khola wardatan. Silakan, Farid. Tetap dia mabni alal fathi juga. Namanya fi'il madi, ya. Oke, boleh di next. Ya, itu ya tadi di sini jawabannya ini kurang minhunya ya. Al-azhar, al-azhara mustasna minhu maf'ulun bihi wa huwa mansubun bil fath. Summa khola ini karena kata setelahnya itu wardatan dibaca mansub, maka dia merupakan fi'il madi jamid mabniun alal fathah al muqaddarah wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa summa wardatan maf'ulun bih mansubun bil fathah. Next, soal terakhir. Zurtu al masajida ma'ada wahidan. Kepada teman-teman yang ingin menjawab, oke, Maftuh, silakan. Naam, ma harfu masdariyah cuma ada fi'lul madi jamidun mabniun ala fathin muqaddarin wa fa'iluhu domirul mustatir takdiruhu huwa cuma wahidan maf'ulun bih mansubun bil fathah. Oke, baik, terima kasih. Boleh di next, kita lihat jawabannya. Nah, di sini yang di i'rab adalah ma'ada wahidan. Ma-nya ini yaitu bisa dilanjut ya. Ma-nya ini sebagai huruf masdariyah. Lalu adanya ini di sini fi'il madhi jamid mabniun ala fathah muqaddarah. Dan fa'ilah itu dhamir mustatir.
Lalu wahidannya sebagai maf'ulun bi mansubun bil fathah. Disebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Tolong dibuka slide. Goiru yang mustasna minhunya tidak disebut. Yang mustasna minhu. Tolong dibuka slide. Goiru yang mustasna minhunya tidak disebut. Satu slide lagi, Sabita. Slide selanjutnya, maksudnya. Ya, yang goiru. Yang manfi. Yang contohnya. Yang Nah, minhu-nya. Ya, ini Prof. Bil fathati badal marfu bidom. Nah, yang ini ya. Madhahaba. Oh iya ghairo ya. Kenapa ghairo? Mustasna minhu tidak disebut. Oh iya, emang itu aturannya? Coba dicek. Dia mengikuti deh aturannya. Kalau nggak salah ya. Hasab mauqi'ihi minal i'rab. Coba cek Nabila. Iya ya, saya juga enggak. Harusnya mengikuti amilnya. Soal bukan soal dia posisinya sebagai mustasna murni, bukan mustasna murni seperti yang tam itu. Kalau yang tam itu tuh itu murni tuh sebagai mustasna. Makanya ada opsi bisa dia mustasna atau dia sebagai badal gitu. Ada opsi. Nah, kalau ini mah bukan nggak ada pilihan, harus rofa. Iya, oh bisa diedit ya, alhamdulillah. Ya Ustaz, sudah Anda perbaiki. Syukran Prof dan Ustaz. Terus itunya mustasna? Ya, mustasna marfu'un bin dhammah Ustaz. Ya tapi nggak bisa. Eh, Langsung aja lah marfu, fa'il. ayo. Ya, mimnya satu saja. Ini bagus ininya nih, PowerPoint-nya ya. Bagus ya bikinnya ya. Alhamdulillah, saya suka. Jelas gitu, enak lihatnya. Poin-poinnya jelas.
Ya. Oke, baguslah. Aduh, mau minum dulu ya, Afan. Palanya sudah. Padahal minum udah banyak. Udah. Aduh. Oke, beres. Oke, baik. Asatis. Oh, yes, silakan. Bagaimana? Lanjutin. Udah selesai atau bagaimana, Nabila? Sudah selesai Ustaz tadi tadribatnya. Ya. Selanjutnya bagaimana? Baik, mungkin Anda tutup dulu presentasinya gitu Ustaz ya. Atau mungkin ada yang tanya, diskusi dulu. Kalau nggak ada Iya, baru boleh. diskusi. Diskusi. Oke, silakan Farid. Waalaikumsalam. Ada ibu sekarang. Lupa. Oke, berarti pertanyaan yang pertama itu, apakah Ghairu itu, tadi kan disebutkannya dia bisa berharokatnya rofa dan nasab gitu. Nah, apakah dia bisa kasroh gitu ya? Lalu pertanyaan yang kedua itu, apakah mustasna itu harus selalu mufrad? Apakah bisa dalam bentuk jumlah seperti itu ya? Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaan dari Farid, akan kami diskusikan sebentar saja. Dan dari pertanyaan Farid, yang pertanyaan pertama yaitu ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu kan dia ghairnya berharokat kasroh. Berdasarkan jawaban dari Prof, kalimat tersebut bukan merupakan kalimat istisna. Maka ghairil maghdubi alaihim ini tidak termasuk dalam pembahasan materi istisna.
Ghairil maghdubi itu bukan uslub istisna. Syarat istisna itu kan harus ada mustasna minhu. Ghair di sini adalah kata biasa bukan adatul itu tisna. I'rabul Quran itu naat aja ya, iya naat aja ya. Ghairi na'tun. Karena tadi kan kalau kita ngomongin mustasna ya harus nyebut ada apa namanya? Ada mustasna minhu, ada mustasna gitu. Kalau nggak ada unsur-unsur itu jadi isim biasa ya. Nggak sebagai adat istisna. Hanya isim aja. Ghairu, ghairi ya. Ya maknanya makna istisna, bermakna istisna gitu ya. Makna pengecualian. Tapi tidak berfungsi sebagai adat istisna sebagaimana yang dicontohkan di sini. Jadi kata ghair bisa aebaga adatul istisna bisa sebagai kata biasa. Jadi kata ghair bisa sebagai adatul istisna bisa sebagai kata biasa. Oke, selanjutnya bagaimana? Nabila, bagaimana Nabila? Soal selanjutnya itu tadi soal kedua dari Farid. Pertanyaannya, apakah mustasna selalu berbentuk isim mufrad? Apakah bisa berbentuk fiil? Seperti itu ya Farid pertanyaannya.